Jumpa lagi di channel YouTube Mas Wawan, admin Pusat Konsultasi Kerja Korea dan pemilik LPK Hayanun Purwodadi. Bagi yang belum subscribe, silahkan tekan subscribe, lalu tekan lonceng, dan tekan semua, agar Anda tidak ketinggalan informasi dari channel YouTube ini. Selamat menonton. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kali ini kita akan bicara tentang isu-isu seputar Korea saat ini ya, seputar G2G Korea saat ini. Oke, langsung saja. Pertama, berita dari CNN Indonesia 16 Maret, yaitu Korea Selatan tolak 3.400 buruh migran karena COVID, Indonesia tinggi. Nah, ini beritanya. Ini sumbernya ada. Di sini dikatakan ya, bisa dibaca. Nah, di sini kata menolak itu terlalu kasar ya. Bahasanya adalah belum bisa menerima. Anehnya, kalau tidak diterima, kenapa diberikan SLC atau kontrak? Dalam kasus ini Korea itu membingungkan ya, khususnya HRD-nya. Oke, nanti bisa dicek sendiri beritanya ya. Terus berikutnya ada juga berita dari YouTube Mata Hati Korea 1 April 2021 ya. Siapa pemiliknya? Yaitu Bu Ririn yang kerja di Gwangju Gyeongsento ya. Nah, di sini tapi YouTube-nya sudah dihapus ya. Nah, di sini dia menyatakan secara garis besar ya, CPMI tidak bisa masuk Korea bukan karena corona. Secara garis besarnya, tapi pemerintah Indonesia tidak antusias. Nah, kalau YouTube aslinya kan sudah dihapus. Nah, ini bisa dicek di Facebooknya Laskar Pelangi tanggal 1 April. Nah, ini bisa dicek kata-katanya. Nah, sekarang kita bahas ya, bukan karena corona. Nah, ini pernyataan ini salah ya. Karena apa? Terlihat sekali di sini dari berita ini aja, karena corona Indonesia tinggi kan. Terus pemerintah Indonesia tidak antusias. Nah, ini seolah-olah itu menyudutkan BP2MI ya. Padahal ada yang namanya Indonesia EPS Center yang juga ikut berperan dalam kelancaran pengiriman CPMI ke Korea. Nah, terus dampaknya apa? Dampak orang-orang menyalahkan BP2MI, terutama yang itu kan, yang kena dampak corona, terus minta kepala BP2MI mundur. Banyak yang minta. Coba berkunjung ke halaman Facebooknya ya, pasti banyak sekali yang seperti ini. Mundur. Kalau mundur, apakah terus bisa jadi lebih baik? Ya kan? Terus ingat, BP2MI ini sedang digoyang oleh sindikat-sindikat yang diperanginya juga. Jadi kita kasihlah
kesempatan BP2MI untuk bekerja. Terus berikutnya video dari YouTube Mata Hati Korea 1 April ini, videonya sudah dihapus ya. Menurut saya itu dihapus sendiri, bukan dihapus BP2MI atau di take down, bukan. Soalnya ada yang bilang seperti itu ya, dihapus BP2MI, enggak. Terus akan digugat hukum oleh BP2MI. Nah ini, cuma kelanjutannya kurang tahu ya, enggak ada berita lagi apakah jadi apakah enggak. Terus Indonesia EPS Center itu melakukan klarifikasi ya, atas permintaan kepala BP2MI itu, yang menyatakan bahwa YouTube Mata Hati Korea itu bukan mewakili HRD, bukan. Terus habis itu tanggal 17 April muncul surat terbuka ke presiden ya, banyak yang nge-share itu ya. Nggak tahu ya siapa yang nulis, siapa, dibaca apa tidak ya, kita nggak tahu. Jadi kalau pengen lihat videonya ya, yang belum kehapus bisa ke sini kan. Terus ini tadi yang secara garis besar pernyataannya seperti ini. Jadi seolah-olah menggiring untuk menyalahkan BP2MI ya. Sehingga banyak orang-orang yang maki-maki nggak jelas, marah-marah ini kan. Terus ada juga video bincang Ramadan ya bersama Pak Dubes yang tanggal 26 April. Apa pernyataannya? Ya, bisa dilihat di sini di Instagram ya, ini alamatnya. Terus ini versi panjang ya, untuk yang versi singkat ini di YouTube-nya Raja Bulbob, bisa dicek, dilihat. Di situ secara garis besar menyatakan Korea sudah welcome untuk tenaga kerja asing. Dan kenapa kok belum berangkat CPMI? Karena Permenakernya belum dicabut. Itu pernyataannya. Terus juga dibilang kalau masih ada kesalahan teknis ya, masalah pembahasan biaya karantina. Terus kita cek, apa iya Korea sudah welcome, dan apa benar Permenakernya belum dicabut. Padahal ini kan sudah dicabut ya, Permenakernya. Yang bikin, yang dulu itu membuat penghentian sementara itu kan, ini sudah dicabut. Nah, coba dicari di berita-berita. Nah, ini salah satunya ya. Ini adalah Menteri Tenaga Kerjanya cewek, enggak cowok. Nah, dampak tidak langsungnya orang-orang menyalahkan Menaker. Dan beredar juga ada yang malah bikin video hoax. Presiden Jokowi semprot Menaker. Nah, seperti ini bisa dicek.
Ini pertama di posting Wimpy ya. Tanggalnya 5 April. Padahal di sini itu yang ditegur itu adalah Menaker yang zaman dulu, bukan Menaker sekarang ya. Kalau Menaker sekarang kan cewek, kalau Menaker dulu kan itu Pak Dagir itu. Nah, ini sudah ada yang komen bahwa itu adalah hoax. Dikiranya kan Menaker yang sekarang. Tapi syukur ya, untuk berita yang terbaru itu KBRI menemui HRD Korea. Kenapa kok KBRI? Karena kan KBRI juga tangan pemerintahnya dan sekaligus dekat langsung dengan Korea. Nah, ini beritanya. Di FB-nya Bu Rosi. Ya, kita tunggu hasil positifnya ya untuk lobby-lobby seperti ini. Terus kita lihat dari sisi Korea sekarang ya. Pertama, Korea itu masih hati-hati terhadap corona. Buktinya untuk cuti masih dibatasi, terus penerapan aturannya ketat. Itu jadi masih hati-hati karena corona. Jadi kalau ada yang bilang ini semua bukan corona, itu enggak benar ya. Terus yang kedua, selektif dan bertahap terhadap TKA yang masuk, tenaga kerja asing yang masuk. Bertahap ya, secara garis besar itu kalau dipikir ya, yang diambil adalah TKA, tenaga kerja asing dari negara kasus corona rendah. Contohnya Kamboja, Thailand, Filipina, Timur Timur, Vietnam, Myanmar. Terus pemberangkatan kecil, yaitu sekitar maksimal 100 TKA. Atau sektornya kecil, contoh pertanian, bangunan, pabrik juga ada, cuma kecil yang diberangkatkan. Terus berikutnya ada pemberlakuan PCR dan karantina untuk TKA yang masuk. Nah, PCR ini itu sendiri biayanya kalau di sini kan mungkin 800-an ribu ya. Itu bisa nambah biaya penerbangan, dan jika dipalsukan atau negara asal kok coronanya naik, nanti akan bisa berimbas di stop lagi kan, walaupun sudah boleh masuk. Terus ada karantina TKA ya, dengan biaya 1,4 juta won selama 2 minggu ya. Nah, ini setara dengan 18 jutaan ya. Terus nanti biaya karantina ada 3 hal, ditanggung majikan, separuhan, atau ditanggung penuh oleh tenaga kerja asing. Nah, jika ditanggung majikan, maka nanti akan diprioritaskan untuk diberangkatkan. Kalau ditanggung ini tenaga kerja asing, ini tidak diprioritaskan untuk diberangkatkan. Makanya banyak sekarang yang berangkat, yang dari negara-negara yang sudah berangkat itu kebanyakan adalah re-entry ya,
daripada reguler, karena re-entry kan majikannya lebih siap untuk menanggung biaya karantina. Terus di Korea sendiri untuk TKA yang habis masa kontrak itu bisa nambah 1 tahun ya. Misal kok sudah 5 tahun kontrak, 4 tahun 10 bulan, sudah 3 tahun, bisa nambah 1 tahun, tidak pulang gitu enggak. Terus loker untuk TKA ilegal bermunculan ya untuk saat ini. Kenapa? Karena mendatangkan yang resmi kan agak sulit, kekurangan kadang, makanya lokernya untuk ilegal ini agak enak ya. Sekarang kita lihat dari Indonesianya sendiri ya. Untuk Indonesia itu corona masih tinggi ya. Walaupun penyembuhannya juga tinggi, tapi tetap dilihat kasusnya lah. Yang mereka lihat adalah kasusnya, bukan penyembuhannya juga tinggi berarti baik. Terus walaupun ada vaksin, tapi kalau kita nggak menjaga kesehatannya kurang efektif. Tapi bukan berarti tidak disarankan vaksin ya, enggak. Terus jangan bilang kalau corona itu hoax ya, atau akal-akalan rumah sakit. Biar apa? Biar corona ini segera reda lah untuk Indonesia lah. Kita lihat kasus di India itu kan, ya mungkin ada konspirasi ya, corona itu dibuat oleh orang, cuma kan corona memang ada ya. Kalau ada yang bilang PMI tidak diminati atau bahasa Koreanya kurang, itu tidak benarnya. Peminat majikan Korea yang minat terhadap kita itu masih banyak, dan kita yang lulus tes itu skornya kan sekarang tinggi kan, nggak mungkin kalau bahasa Koreanya kurang. Nah itu tadinya. Lalu perkiraan untuk penerbangan kapan? Ya mungkin akhir tahun atau malah tahun depan. Tapi saya berharap jangan lama-lama ya, karena saya juga punya murid yang terkena imbas corona ini. Jadi pesannya tetap slow, berdoa, hidup sederhana, jangan banyak gaya ya, daripada nanti hutangnya banyak juga. Nah itu tadi berita-berita yang saya sampaikan, terus harus dicermati. Oke, akhir kata, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.